dua kriteria, dua tanda-tanda orang yang dicintai Allah. Itu pertama tadi adalah dia tidak akan khawatir dengan apa yang akan diberikan. Kedua, hatinya semakin lama akan meninggalkan cintanya hati terhadap selain Allah. Nah, orang-orang yang dimaksud Allah, yang dikehendaki untuk dijadikan sebagai calon kekasih dan kekasihnya, pertama, tatkala ajaran dinul haq ini disampaikan, hati sampai merespon. Oh, iki sing tak goleki. Oh, ning hati niku dengan sendirinya klik, Pak. Ngapunten loh, tidak semua orang bisa menerima loh, Pak ya. Tidak semua. Sebab apa? Fi qulubihim maradum fazatahumullahu marado. Kalau di dalam hati ini saking nemene tutupi hati, susah Pak, itu bisa diterima. Padahal cirinya pertama, tatkala ajaran dinul haq ini disampaikan, maka dia akan merespon. Kedua, jenengan igleti kersane Allah semangat untuk memahami sampai di mana titik carane untuk bisa sampai pada Allah. Pasti akan sampai cari. Terus yang ketiga, sampai mesti akan menemukan cara, wis mbuh dalane liwat nopo? Menemukan cara untuk mendapatkan sirul asror. Itu pasti Pak. Entah berapa tahun, entah 10 tahun, macam-macam. Pasti Allah akan menyiapi suatu saat Anda akan diberikan Allah sirul asror. Walaupun sekarang sampai belum mengerti tentang apa sih sirul asror. Sebab itu kunci untuk membuka miftahul jannah. La ilaha illallah. Bahasa jannah itu bahasa syariat. Bahasa hakikat adalah musyahadah. Alam kelanggengan wong Jawa. Sing ikuti ajaran kejawen Pak ya. Namanya alam kelanggengan. Kelanggengan berarti gak berubah. Ya. Jadi selama-lamanya Qur'ani khalidina fiha abadan. Wis itu ciri orang hamba yang dikehendaki Allah. Sehingga Allah tidak melihat dari sisi status dohir. Bah iki keturunane rampok, bah iki keturunane kiai, bah iki keturunane wali. Allah menghendaki yang mana itu hak Allah. Menghendaki keturunane rampok bisa menjadi waliullah. Keturunan wali gak dikehendaki Allah, keturunan nabi, dzurriyyah nabi gak dikersakno Allah untuk menjadi kekasihnya, bisa jadi Pak. Tadi tanda-tanda calon kekasih Allah dan menjadi kekasih Allah sudah saya katakan tadi. Pertama, ketika dinul haq itu disampaikan, dia merespon. Kedua, dia akan penasaran sampai di mana ilmu untuk sampai pada Allah. Pasti Allah akan memberikan kesempatan untuk menjalankan uzlah atau kholwat. Secara otomatis Allah akan menyiapkan sirul asr, kuncinya untuk sampai pada Allah. Entah iki terhitung berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ngapunten, iki wis haki Allah. Gak bisa kita tentukan. Bisa jadi menjadi 1 bulan. Jenengan sakniki saged nampa ngerti langsung benjing sampai laku petung dino petung bengi dzikir sing kula maksud langsung makrifat bisa. Karena semuanya itu adalah hak Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Rasulullah dawuh, sesungguhnya Allah itu tidak melihat status zahirmu. Apakah kau jadi kiai atau enggak? Apakah kau punya pondok atau enggak? Apakah kau jadi pejabat atau enggak? Allah tidak melihat itu. Apakah kau orang kaya atau orang miskin? Allah tidak melihat itu. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tapi Allah hanya melihat bagaimana hatimu untuk ke Allah atau ke selain Allah.
Padahal Pak, sudah dikatakan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Panjenengan kali kula tidak diperintah Allah hanya kecuali menyembah. Allah enggak merintah sampean sing nyapo-nyapo, tidak, hanya menyembah, hanya syuhud. Berarti nek syuhud itu lakunya ruh. Ini bisa terjadi manakala mukhlishina lahud, sampean ikhlas. Sampean duweni modal ikhlas. Sampean sertai lakunya ati itu sarono ikhlas, baru teng mriku disebut jenengan iki mang madhep nyawang bercinta musyahadah hanya pada Allah. Ibarat ngene, jenengan kula niki duwe warung Pak, sembah warang ono, pecel ono, sembarang ono. Sampean luwe moro nang warung kula, mlebu. Njaluk pecel tak layani napa mboten? Tak layani. Merga aku seneng nek wong tumbas. Sampai jaluk rawon, jaluk opo, semuanya tak layani sampean. Ngombe opo, Cleo entek luru, es teh entek. Akhirnya jenengan glegeken Pak. Saking nikmati. Gak pamit bayar gak, langsung mulih. Kira-kira kula sebagai pedagang mboten ngamuk? Halo? Mesti ngamuk. Nek cara sampean iku moro nang meja kasir, telas pinten? Dihitung. Wis entek 200 dibayar. Sampean kundur. Mesti kula ngomong ngeten. Winjing mriki boleh nggih? Lah ngaten nggih? Ngoten. Allah yang ngoten sami. Sampean kali kula dilayani Allah, napas gratis. Meripat isok nyawang perkara. Kuping isok krungu. Awak sehat. Isok teko ngaji dan lain sebagainya. Allah hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Balasannya awak dhewe iku syuhud nang Allah, makrifat nang Allah. Lah iku lho tak takoni wis sampean bayar apa durung? Kira-kira nek gak sampean bayar kados ngoten wau ngarep. Gitu ya. Nek bayari jasad sampun Pak, ditata ning hukum syariat, salat, poso lan sak pituruti situ ya budun iki le. Ya budun iki le. Ruh iki le sing balik nang Allah iku lho durung kita pikirkan. Sebab apa? Di tengah umat Islam saking minime dulur-dulur iki sing gak gelem bahas tentang masalah iki. Akhirnya masyarakat tabu pengetahuannya dengan tatanan hakikat nuju makrifat. Cetha nggih? Itu mriku. Jadi kesimpulannya dalu niki pengaosane terkait masalah hati bisa mencintai Allah manakala hati itu sudah meninggalkan Allah. Terus carane yo nopo? Sampai tetap harus berzikir terus menerus. Zikron kathiron, tidak melihat waktu, tidak melihat tempat dimanapun, baik di tempat umum maupun di tempat sepi. Wis pegang tegulah faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Tali Allah ini, tali Allah yang kami sebut sebagai zikir inilah sampai pegang terus sak mampu jenengan. Nek mang sampai tak peksa 17 dina 70 wengi, 17 dina 7 dina 3 dina sedina, iku pemaksaan memang. Kapan nafsu dalam diri sampean iku gak sampean peksa? Wong nafsu iku nggodha sampean nggih mek. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Nafsu iku meksa nang ngone ati utawa roh ngejak elek nang Allah. Lah iki nafsu ya kudu sampean peksa untuk menghadap pada Allah. Bapak Ibu